Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan optimisasi statistik dengan subbahasan akar persamaan SPL. Nah, jadi nanti kita akan bahas dari mulai eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Jacobi, iterasi Gauss-Seidel. Dan ini kita pakai data yang sudah ada di dalam R. Nanti data yang kita gunakan itu data dari TRIS ya, untuk mengilustrasikan dari keempat metode ini. Yang pertama ini ada eliminasi Gauss. Jadi ini tujuannya untuk mengubah matriks SPL ke bentuk segitiga atas. Nah, selanjutnya ini kita bisa gunakan baris elementer yang telah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Setelah tercapai baris elementernya, lalu kita substitusi mundur atau back substitution. Nah, langkah utamanya ini yang pertama kita transformasi dulu matriksnya ke bentuk segitiga atas. Kita bisa pakai persamaan ini, di mana RI itu adalah baris ke I dalam matriks. Selanjutnya substitusi mundur, ini kita bisa pakai XI, BI, minus sigma J dari I sampai dengan N, itu AI, JXJ. Nah, contohnya ini ketika kita punya persamaan, ini 3X plus Y min Z sama dengan 5, lalu 4X plus 7Y minus 3Z sama dengan 20, dan 2X min 2Y plus 5Z. Nah, ini kita ubah dalam bentuk matriks 31 min 1, 47 min 3, 2 min 2, 5. Nah, lalu kita implementasikan dalam R. Untuk yang 31 min 1, 47 min 3, 2 min 2, 5 itu kita bentuk dalam matriks A. Dan untuk yang 5, 20, 10 ini karena ini hasilnya kita bentuk dalam vektor. Dan lalu kita tuliskan function eliminasi Gauss-nya. Ini for I in 1 N min 1, lalu for J in I plus 1 N. Nah, ini nanti kita jalankan langsung eliminasinya A Gauss elimination A, B. Nah, ini sudah terbentuk matriks segitiga atas di sini, dan ini kan kita belum dapat nih hasilnya ya. Nah, langkah selanjutnya itu dilakukan back substitution dengan functionnya ini. Nah, dengan function ini nanti kita nemu solusi hasilnya, solusi Gauss-nya itu 1,5, 3,13, 2,65. Nah, kelebihan untuk eliminasi Gauss ini kita gunakan ketika kita punya matriksnya yang kecil atau persamaan yang kecil. Dan kekurangannya ini kurang bagus ketika kita punya matriks yang besar. Dan matriks yang besar juga kurang efektif karena perhitungannya akan sangat lama, seperti itu. Selanjutnya ini ada eliminasi Gauss-Jordan. Ini perluasan dari yang tadi. Jadi kita ubah nilainya, nanti elemen diagonalnya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Mirip seperti tadi. Dan untuk sintaksnya seperti ini. Gauss-Jordan elimination function A, B, N row A, C bind A, B for KI in 1N. Dan kita bisa langsung mendapatkan hasil ketika menjalankan eliminasi Gauss-Jordan ini. Ini 1,5, 3,13, dan 2,65. Kalau kita mau ambil nilai solusinya aja, bisa kita langsung tuliskan A Gauss-Jordan ini 0,4 karena ini untuk yang kolom keempat. Ini langsung dapat hasilnya. Dari kedua metode tadi itu hasilnya sama, 1,5, 3,13, dan 2,65. Ini kelebihannya, ini langsung kelebihannya. Jadi kita gak 2 kali kerja, kita sekali kerja langsung dapat hasilnya. Tapi dari kekurangannya ini emang sedikit rumit untuk sintaksnya kalau kita menghafal tentunya ya. Tapi kalau kita udah punya sintaksnya, kita bisa langsung jalankan. Selanjutnya ini iterasi Jacobi.
Ini untuk ketika kita punya datanya yang besar ya. Jadi kalau kita data yang kecil tadi kan kita bisa gunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Tapi kalau kita punya datanya yang besar, kita pakainya iterasi. Nah, iterasi kan bisa pengulangan berkali-kali, bisa sampai 1000 kali, bisa sampai 10.000 kali. Itu tergantung data yang akan kita olah. Nah, Jacobi ini, teknik iteratif, ini pakai pendekatan berulang yang tadi saya sampaikan tadi, sama tentunya untuk menentukan solusinya seperti apa nanti. Dengan D-nya itu matriks diagonal, ini rumusnya XIK plus 1, 1 per AII, BI, sigma J tidak sama dengan I, AIJ, XJ, K. Dan ini kriteria konvergensinya, jadi ketika dia berhenti ketika apa gitu. Dan ini metode Jacobi akan konvergen jika matriks A memiliki dominansi diagonal. Nah, ini untuk implementasi dalam R-nya ini sedikit rumit. Ini kita tuliskan di sini ada for iteration in 1 max iter. Lalu nanti kita dapatkan hasil. Tentunya ini kita rumit di awal saja, tapi nanti di akhirnya kita langsung dapat jawabannya gitu. Jawabannya ini sama seperti tadi, 1,5, 3,13, 2,65, dan iterasinya kita dapatkan ini 22 iterasi. Tadi kita atur iterasi maksimumnya 1000, jadi beres gak beres 1000 ini maksimum gitu iterasi harus memunculkan hasil. Tapi karena ini dari iterasi kedua-dua juga udah menghasilkan hasil, jadi ini akan muncul iterasi keberapa dia udah memunculkan hasil. Nah, ini yang telah tadi saya sampaikan, bahwa kelebihannya ini untuk matriks yang besar, dan kekurangannya ini tidak selalu konvergen, terutama jika tidak ada dominansi diagonal. Selanjutnya ada iterasi Gauss-Seidel. Ini menggunakan nilai terbaru dari iterasi saat itu untuk memperbarui solusi. Jadi ini ditimpa terus nilainya kayak gitu ya. Sama, ini konvergensinya seperti Jacobi. Ini membutuhkan matriks A dengan dominansi diagonal untuk menjamin konvergensi. Dan ini bisa kita tuliskan Gauss-Seidel function A, B, epsilon, dan iterasi maksimumnya kita atur berapa kali. Dan bisa kita dapatkan nanti hasilnya sama juga 1,5, 3,13, 2,65. Ini setelah 15 iterasi. Kelebihannya konvergensi lebih cepat dibandingkan Jacobi karena bisa teman-teman lihat sendiri bahwa sintaksnya ini lebih rumit dari yang atas, yang Jacobi ya. Jadi ini 15 iterasi dia udah langsung dapat hasilnya. Lalu kita ini coba studi kasus dengan regresi linear. Data trees digunakan untuk memperkirakan volume pohon. Ini variabel responnya. Ini didasarkan kepada diameter dan tinggi pohon. Dan matriks prediktor X dan vektor responnya diformulasikan seperti ini. Ini formulasi seperti ini telah kita pelajari juga di pengantar model linear di semester yang lalu. Lalu kita ingin melihat data dari trees ini, apa aja datanya. Jadi ada datanya dari ada diameternya, diameter atau ketebalan, tingginya dan volumenya. Ini kita lihat data 6 teratas. Ini 8,3, 8,6, 8,8, ini 76,563, 10,3, 10,3, 10,2. Lalu kita ingin melihat seberapa banyak observasi, berapa banyak variabelnya. Observasinya ini ada 31 observasi atau ada sebanyak 31 data, dan variabelnya ada 3 variabel. Lalu kita mau lihat ini linear gak sih datanya. Lalu kita bisa pakai visualisasi saja yang simple. Kita visualisasi, bisa dilihat bahwa ini datanya linear karena data observasinya itu mendekati garis ya. Jadi bisa kita katakan linear. Dan juga bisa kita lihat dari nilai korelasinya. Ini bisa kita lihat juga dari sini.
Dan selanjutnya kita bentuk data dalam sebuah matriks. Jadi data tadi kita ingin bentuk dalam bentuk matriks. Ini data ketebalan dan data tinggi. Kita bentuk dalam matriks. Ini matriks A. Lalu selanjutnya untuk data yang volume, ini kita bentuk dalam vektor. Nah, selanjutnya kita transformasi. Dan kita akan menghasilkan nanti solusinya seperti apa gitu. Nah, koefisien regresi linearnya ini bisa kita dapatkan minus 57, 4,7, 0,339. Lalu kita coba menggunakan eliminasi Gauss. Dan koefisien Gauss-nya bisa kita lihat bahwa ini sama ya. Nilai koefisien Gauss-nya minus 57, 4,7, 0,33 itu sama seperti yang regresi linear. Kita coba juga di eliminasi Gauss-Jordan. Kita lihat koefisiennya juga sama seperti regresi linear, minus 57, 4,7, 0,339. Selanjutnya Gauss-Seidel, ini epsilonnya 1e pangkat minus 6, terus ini iterasi maksimumnya ini 1000. Kita cek di sini bahwa di sini bahwa minus 57, 4,7, 0,339 dan hasilnya juga sama ya. Jadi ini untuk yang contoh terakhir ini kita hanya mau mengecek ketika kita punya data yang lain, kita bandingkan dengan regresi linear apakah sama solusinya, dan dari perhitungan tadi bisa kita katakan sama. Ya, demikian untuk praktikum hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.